Hai pemirsa, apa kabar? Sehat luar biasa? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam suasana yang penuh cinta. Saya Indah Adina bersama dengan Anda lagi di podcast Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan, persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Tamu-tamu spesial sudah kembali ada di meja ini. Nanti kita akan bicara mengenai bagaimana ketahanan finansial keluarga. Berikut ada tipsnya dan sebagainya. Kita ngobrol di situ ya. Karena ketika kita bicara soal keluarga, ini juga harus berdaya secara finansial. Kita tahan secara finansial, bukan hanya soal bagaimana kita menangani harga-harga yang mungkin semakin naik dan sebagainya, tapi kita juga perlu perencanaan yang matang. Dari mana kita mengais rezeki kita, bagaimana kita juga menggunakan rezeki itu, dan bagaimana nanti masa depan kita dengan rezeki yang kita miliki. Yuk sama-sama kita belajar di sesi ini. Saya sudah bersama dengan tamu-tamu spesial hari ini. Bu Kadis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat baik. Hari ini bisa. Saya sama sekali selalu melihat penampilan yang berbeda dari waktu ke waktu, dan ini inspiratif gitu. Wajahnya beda-beda. Oke, Pak Terus hibur. Ada Pak Dewan juga bersama dengan kita. Pak Dewan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali Pak. Insya Allah yang penting sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah bersama dengan kami. Laki-laki sendiri sih di antara kita ya. Paling ganteng. Tapi paling ganteng ya betul. Tapi Bapak selalu juga memberi kesempatan yang sama untuk perempuan ya Pak. Oh tetap. Sahabat perempuan dan anak. Sahabat perempuan dan anak. Betul. Setia mendampingi beliau. Ya keren sekali. Kemudian ada juga salah seorang ibu kita, ini dari UGM ya, Ibu Rika Fatimah, PI, ST, MSc, PhD. Wah lama sekolahnya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di meja kita. Gitu. Ini Suara Sapa selalu berada di sini. Kita dalam beberapa episode ngobrol apa saja. Siap. Gitu. Ya. Pemirsa, kita bicara soal Bu Erlina ya. Anda sudah tahu lah, famous sekali Bu Erlina Hidayati Sumardi, SIPMM. Nah, itu lengkapnya. Kemudian Bapak Dewan kita adalah Bapak M. Zazid SAG. Ya. Saya nggak salah kan spelling namanya Pak? Oke. Agak susah Pak nyebut. Tapi tidak susah untuk bertemu ya, karena ketika masyarakat ingin bicara dengan Dewan, ini kan selalu memberikan aspirasi. Bahkan sambat aja sama Dewan boleh, karena nanti Dewan yang akan memformulakan. 24 jam ya Pak? 24 jam. Oke. Rumah sakit, apotek lewat ya Pak? Selalu mendampingi masyarakat untuk kesehatan. Siap, matur sembah nuwun. Ibu dan Bapak, kita mulai. Tadi ketika kita bicara soal ketahanan finansial nih. Sekarang orang sih pada ribut, katanya ekonomi lagi nggak baik-baik saja, negara kita lagi nggak baik-baik saja gitu. Yang dulu baik-baik aja kita nggak tahan secara finansial, apalagi yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi toh kita tidak boleh berkutat pada masalah yang ada. Justru bagaimana solusinya ini yang harus kita ambil ya. Kita belajar dari siapa saja, dan hari ini Bu Rika juga akan kasih beberapa ilmu ke kita. Tapi bagaimana peta di daerah istimewa Yogyakarta, tentu Bu Kadis nanti akan beberkan ke sini supaya kita bisa melihat. Karena kalau sudah Ibu pangandikan itu, Bapak kan tinggal checklist. Oh ini besok kangen ini ya Pak ya. Diskusinya sama kita terus kok. Tapi ini biar ditonton Pak sama masyarakat. Ya oke. Bu Kadis, peta Jogja ya, seperti biasa. Ibu pasti pangandikan lebih dahulu. Ya, jadi DIY ini pun kan juga angka kemiskinan juga masih tinggi. Ya. Di Jawa itu paling tinggi juga gitu. Sehingga memang perlu pensikapan terhadap kondisi ini, bagaimana upaya kita untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi kita ada undang-undang keistimewaan di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat juga. Nah, sehingga banyak program kegiatan yang menuju ke arah situ, yang juga didukung oleh Dewan dengan sangat gitu program kegiatannya. Nah, terkait dengan keluarga ini, pembangunan ketahanan keluarga atau pembangunan keluarga itu masif sekali dilakukan, tidak hanya oleh OPD kami, instansi kami aja, tetapi juga oleh banyak OPD lain, lembaga lain, mitra-mitra kami yang lain, bahkan juga bergeraknya masyarakat sampai ke tingkatan kelurahan atau desa gitu ya. Nah, programnya bermacam-macam, termasuk yang kami gulirkan itu melalui program besar Desa Prima. Itu sampai ke pelosok tadi. Nah, di dalam Desa Prima itu tidak hanya terkait dengan ekonominya, tetapi juga terkait dengan pembangunan keluarga secara menyeluruh. Termasuk tidak hanya ketika yang sudah berkeluarga, termasuk menyiapkan generasi yang akan berkeluarga. Gitu. Harapannya nanti sebelum berkeluarga itu kemudian juga sudah mempertimbangkan banyak hal.
kesiapan untuk berkeluarga, kedewasaan untuk memasuki jenjang keluarga. Jadi tidak hanya cinta doang gitu ya, tetapi juga harus betul, mikir Ibu, iya. kalau sudah berkeluarga itu cinta itu hanya sekian persen gitu, yang lain itu semua yang banyak kewajiban ya. Ada bayar listrik, Betul, ya. apalagi kalau sudah punya anak, aduh macam-macam oke, lagi iya. gitu. Nah, sebetulnya kami kan dinasnya terkait dengan pemberdayaan perempuan, termasuk diantaranya pemberdayaan ekonomi, gitu ya. Kelompok rentan kalau di kami, gitu ya. Kalau yang sudah UMKM dan sebagainya di dinas yang lain. Kemudian juga perlindungan perempuan. Kenapa? Karena para perempuan yang berkarya ini supaya tidak terlemahkan karena hal-hal tertentu yang menghambat, gitu. Misalnya terjadi kekerasan, baik yang kekerasan fisik maupun non fisik, psikologis dan sebagainya, sehingga nggak ada hambatan perempuan untuk maju, gitu Oke. ya. Kemudian terkait dengan perlindungan anak, nah itu juga salah satunya nanti menyiapkan keluarga itu supaya bisa melakukan pengasuhan dengan baik, artinya melindungi anak dengan baik. Melindungi itu pemenuhan hak-haknya dan melindungi dari kekerasan, artinya supaya tidak ada kekerasan terhadap anak. Nah itu untuk memastikan generasi anak ini nanti siap benar ketika kemudian sudah dewasa untuk berperan di pembangunan. Termasuk diantaranya generasi anak ini paham apa saja yang harus dipikirkan, dipertimbangkan, disiapkan kalau nanti mereka mau berkeluarga. Sehingga program besar lainnya kami gulirkan itu pendewasaan usia perkawinan. Oh iya, oke. Nah itu yang masif sekali kami lakukan, termasuk pencegahan perkawinan anak. Jadi nggak boleh menikah di usia anak, plus kalau mau menikah tuh ya dewasa dulu, siap dulu dan sebagainya itu tadi. Lalu terkait dengan pengendalian penduduk. Nah, jumlah anak di DIY ini kan juga tidak terlalu banyak gitu ya. Kita tuh setiap perempuan produktif, usia produktif itu hitungannya 1,83. Artinya setiap perempuan usia produktif itu di dalam masa reproduksinya yang masih produktif itu punya anaknya itu kurang dari 2. Posisi sekarang itu. Ya, artinya tidak terlalu banyak gitu ya. Sehingga jumlah ini harus kita siapkan, harus kita jaga benar supaya kualitasnya bagus. Optimal, sekolahnya bagus, tidak sakit gitu ya. Tidak mengalami hambatan-hambatan, termasuk tidak mengalami kekerasan tadi yang bisa menghambat kualitasnya. Kemudian juga jangan sampai meninggal di jalan, jangan sampai terkena hambatan sehingga meninggal dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Sehingga jumlah yang sedikit ini nanti ketika sudah dewasa tetap dalam jumlah yang cukup untuk kemudian berperan di dalam pembangunan. Maka kenapa kok kita berusaha keras untuk DIY ini sebagai provinsi layak anak gitu ya. DIY yang layak anak itu untuk menjaga anak-anak ini, menyiapkan anak-anak ini supaya nanti ketika mereka dewasa, beranjak dewasa itu benar-benar dalam jumlah yang cukup dan dalam kapasitas yang cukup untuk mendukung pembangunan, untuk kemudian mendukung usia lain yang harus mereka dukung gitu ya. Misalnya usia anak dan usia lansia itu kan nantinya menjadi tanggungan dari usia produktif begitu. Nah, maka ketika anak-anak ini menjadi usia produktif nantinya itu benar-benar siap, benar-benar profesional, kualitasnya bagus, jumlahnya cukup. Nah, sehingga nanti DIY ke depan itu tidak mengalami hambatan-hambatan di dalam pengendalian penduduk. Nah itu, jadi banyak tugasnya. Betul ya. Jadi ya memang itu kalau jumlahnya sudah sudah tidak banyak, artinya kan sedikit, tapi tidak berkualitas apa jadinya? Iya. Gitu kan? Nah keluarga ini juga penting karena bagaimanapun membina keluarga yang baik itu ya notabene membutuhkan ekonomi yang baik juga. Betul. Jadi kalau anak muda sekarang makan tuh cinta gitu kan. Ya kan nggak bisa makan sama cintanya doang. Iya. Ya kan Pak Zazet. Kan yang laki-laki cuman ya kan cinta sih oke gitu. Cuman kita perlu perencanaan ya. Betul. Tapi tadi finansial tuh menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu tadi kan kita kan rezekinya mau dicari dari mana harus kita pikirkan. Kita bekerja apa, usaha apa. Nanti kalau sudah dapat rezeki gimana cara menggunakannya yang baik. Gimana menyisihkan untuk hari tua kita. Jangan sampai sekarang ketika kita di sini sih masih bisa ini, masih bisa itu. Besok hari tuanya sudah nggak ada apa-apa karena kita nggak punya perencanaan yang baik. Ini nggak tahan berarti secara finansial ya. Oke, kita tanya ke Bu dosen ya. Oke, ketahanan finansial gitu. Kalau dulu-dulu kita bicara ketahanan pangan kita tahu ya Pak ketahanan pangan. Tapi finansial itu juga harus tahan. Berkali-kali Bu Erlina, Bu Kadis kita ini juga mengatakan keluarga kita ini adalah keluarga yang harus lenting gitu ya Bu. Kalau ada masalah nggak boleh langsung
langsung Iya. ambyar gitu kan, generasi ambyar. Enggak, itu hanya sekedar lagu ya, jangan jadi bener. Nah ini kita bicaranya soal finansial. Gimana Bu Rika? Kasih ilmu ke kita hari ini. Baik. Sebetulnya nggak perlu kasih ilmu atau saya nggak usah ikut aja ya. Kayaknya udah habis, bahannya udah habis ini Ini kayaknya. sebenarnya kita hanya ini pura-pura ngobrol di sini. Sebenarnya kita mau dengerin Ibu aja. Iya, kayaknya udah habis gitu. Udah dia bilang, udah dibilang, udah. Bahkan hostnya juga knowledgeable gitu. Jadi sebetulnya fungsi saya tuh apa gitu ya. Ibu banyak Masya fungsinya. Gimana Bu? Ketahanan finansial sebetulnya yang disebut itu seperti apa? Baik, jadi financial resilience ya. Jadi tahan itu sebetulnya banyak interpretasinya. Tapi tadi kalau dari audiens tadi mendengarkan dari Mbak Indah ya, itu menyampaikan rezeki ya. Kemudian Bu Herlina dengan panjang lebar ketika mendeskripsikan bahwa ketahanan finansial itu yang menyeluruh begitu, karena ketahanan finansial bukan tentang uang sebetulnya. Jadi kalau ada satu pendekatan baru sebetulnya Bu Herlina, Pak Yazid ya. Jadi juga audiens semuanya ya. Ada satu hal yang sebetulnya itu sering dibilang lebay gitu kalau itu belum dimasukkan di ketahanan finansialnya itu. Ya salah satunya adalah tentang agama. Yang sebetulnya itu merupakan basic dan negara kita ini kan juga negara Pancasila ya, sila pertamanya itu kan ketuhanan yang Maha Esa, apapun agamanya begitu. Jadi ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang resilience. Ketahanan itu ada di situ. Apalagi kita bisa melihat contoh kalau kita ambil ke aspek global begitu ya, isu-isu Palestine ada loh sekarang pembunuhan massal di zaman sekarang yang katanya hak asasi manusia sudah clear, nggak ada penjajahan clear, tapi genocide itu ada begitu. Sehingga hal-hal seperti ini juga menjadi penting karena keluarga itu tadi disampaikan Bu Herlina menjadi tonggak ya, tonggak ekonomi, everything mulainya dari situ. Jadi kalau memang institusi terkecil dari suatu negara ini rapuh ya rapuh semua begitu. Sehingga kalau di UGM itu ada yang namanya model tetrapreneur. Jadi bagaimana kita mengangkat kewirausahaan itu bukan sekedar jualan secara bisnis atau komersil, tapi namanya juga wirausaha. Wira itu pahlawan, usaha itu ikhtiar, apapun itu. Sehingga konsep wirausaha itu bisa diterjemahkan ke apapun itu, lintas aspek. Jadi bukan hanya ketika kita bicara UMKM, produk, jualan, selesai, tidak. Itu wirausaha. Masukkan wirausaha juga di aspek keluarga. Contoh kalau dengan tetrapreneur dia namanya juga tetra ya. Jadi ada tetra 1, 2, 3, 4. Nah, tetra 1 itu rantai wirausaha, tetra 2 itu ini 3 SKS saya 9 jam ngomongnya. Oke, iya baiklah. Kemudian silakan, ada mari kita lanjutkan. boleh loh sambil makan loh ya. Jadi kemudian walaupun saya tahu habis ini di-cut banyak. Biasa kalau dosen gitu ya. Jadi yang kedua tetra 2 itu adalah pasar wirausaha, ketiga kualitas wirausaha, kemudian yang keempat itu merek wirausaha. Nah, merek wirausaha. Jadi kebanyakan keluarga sekarang, apalagi keluarga milenial plus anak-anaknya itu langsung mau jump ke merek. Sosial media memproduksi sosial media dan contohnya juga banyak yang flexing kadang hanya sepotong padahal belakangnya kita juga nggak tahu, dan itu yang terpotret oleh anak generasi sekarang gitu. Oh ternyata ini bagus secara sepotong begitu, sehingga dengan adanya Bu Herlina, adanya Pak Yazid begitu yang bisa merekam itu menjadi makro, kita awali di tetra 1. Jadi bagaimana kita melihat ketahanan finansial ini menjadikan keluarga itu menjadi suatu korporat, suatu perusahaan. Jadi keluarga kita ini perusahaan. Betul, perusahaan. Wah, suka nih dia. Kayaknya kayaknya Mbak Indah kalau urusan usaha gitu ya, yang buat menarik gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat di tetra 1 hulunya itu adalah the parents. Ketika ada pernikahan, tadi kan juga disiapkan bukan hanya yang sudah nikah tapi yang akan mau nikah. Itu the parents, nggak cuma loving aja begitu. Tetapi bagaimana kalau kita ini nanti mungkin Pak Yazid bisa lebih ini ya Ustadz kita ya, bisa lebih detail, masuk. Ada juga pendekatan kita gabungkan nih ketika kita bicara keluarga, agama, ada pendekatan yang namanya makosid syariah. Tapi sebetulnya ini merupakan konsep universal yang di semua agama saya yakin ada, hanya pendekatannya berbeda-beda. Contoh ada tepuk syariah sampai betul. Sekarang Betul ada tepuk syariah begitu ya, yang sebetulnya itu bukan konsep Islam tapi konsep yang universal. Mungkin kalau di Nasrani nanti ada
apa tuh peleburan dosa misalnya ya di yang teman-teman saudara-saudara kita di Buddha, Hindu mungkin karma, apapun itu, tetapi itu adalah nilai-nilai yang sangat sakral, yang baik, yang itu harus dimasukkan di keluarga dalam bentuk hulu. Jadi hulunya ini di Tetra 1 itu rantai wirausaha, hulunya itu adalah parentsnya. Jadi Makosid Syariah itu ada 6 elemen. Wah, udah dibilang ya, ini sampai jam 9. Menarik. Makosid Syariah itu yang pertama adalah agamanya, jiwanya, akalnya, setelah itu baru keturunannya, kemudian masuk harta, baru lingkungan. Jadi pelan-pelan. Sekarang ini zaman sekarang buru-buru mau ke lingkungan. Harta nggak ada, jiwa juga kemana, kosong ya, sehingga ada yang paham dikit, ideologi dikit masuk udah jadi ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus betul-betul diperhatikan secara step by step begitu. Sejak dini, dari ketika mau menjadi satu keluarga. Itu masuk di 8 fungsi keluarga. Betul. Betul. Jadi yang hulu ini betul. Jadi yang hulu ini ketika sudah mau menikah begitu, ibu ayahnya atau suami istri ini agamanya, jiwanya, akalnya jalan dulu. Makanya di situ ada literasi finansial, ada literasi sebelum pranikah dan sebagainya. Kemudian masuk ke pasar. Nah, sebagai korporat kan saya dengan suami saya korporasi saya, customer saya siapa? Kita capek-capek kerja tuh untuk siapa? Untuk anak kan, untuk keturunan kita begitu. Itulah pasar kita. Jadi pandangan bahwa anak itu adalah investasi, harus dilayani, harus betul-betul dipersiapkan, itu ada di konsep tetrapreneur. Begitu. Kemudian masuk ke kualitas. Ini ayah ibunya udah bener nih, anaknya sudah ready nih, baru kita ngomong kualitas. Jadi yang di anak itu yang keluarga inti begitu ya, kesehatannya, pendidikannya itu diredikan, baru kita ngomong kualitas. Jangan minta nuntut anak, kamu kok nggak pinter nak, kamu kok kurang ajar nak, tapi kesehatannya gimana, pendidikannya gimana gitu. Jangan-jangan kita abai ya, agama, jiwa, akal kita tidak kita turunkan ke anak kita begitu. Ketika ini sudah beres, masuk yang namanya kualitas. Nah, kalau sudah bicara kualitas, baru kita bicara uang. Bukan berarti terus kalau yang ideal apa gitu, udahlah kita cukup-cukup aja, harta membuat kita jauh dari agama. Enggak, justru kalau kita tadi sempat ngobrol ya dengan Bu Herlina, ternyata jadi parents itu harus kaya ya. Butuh karena uang. ada banyak ya pendidikan yang baik, memberikan anak nutrisi yang baik, itu semua butuh uang, tapi bukan itu tujuan utama, bukan itu startingnya. Jadi emang cinta dulu, cinta dulu itu penting ya, agama, jiwa, akal. Habis itu baru setelah sudah ada itu hartanya baru kita kembangkan. Baru kalau sudah harta keturunan beres, baru kita ke brandingnya, merek wirausahanya, merek keluarga kita ini mau seperti apa nih? Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Betul. Pakai tepuk sakinah dulu. Betul. Jadi di situ ya. Jadi sehingga keluarga yang sudah keren ini dia akan menginspirasi lingkungannya. Itu masuk Makosid Syariah yang ke-6. Jadi jangan sampai kita main medsos, nggak boleh silakan, jangan dilarang juga ya. Tapi jangan sampai di rumah itu ditutup ya, nggak boleh main medsos, tapi di luar dengan temannya kapan kita bisa monitor 24 jam begitu kan. Sehingga ketahanan ini ketika sudah beres di Tetra 1, 2, 3, masuk dia ke merek, ke branding, ke sosial, dia sudah kukuh. Terutama di finansialnya, dia tidak akan terbujuk begitu ya ketika ada yang memberikan perhatian. Contoh tadi ya, perhatiannya dalam bentuk uang dan sebagainya, itu nggak ngefek karena aku sudah ada agamaku, jiwaku, akalku, kemudian betul harta juga aku nggak kekurangan. Bukan berarti harus yang gimana ya, tapi harta itu segala sesuatunya dari keluarga cukup. Jadi it's okay, justru saya yang mau mengintervensi lebih paham jadinya begitu. Selama ini brandingnya itu yang kita pikirkan brandingnya orang tua gitu, orang tuanya tokoh ini tokoh itu. Betul. Jadi brandingnya keluarga. Jadi anak-anaknya. Ketahanan finansial itu ternyata luas cakupannya, dan itu nyambung dengan apa yang sudah dibuat oleh dinas. Jadi bukan hanya secara ekonomi, tapi lebih dari itu tadi kan semacam sebuah lingkaran lah ya. Itu ternyata semua harus digarap. Karena kita bicara ketahanan, betul ya Bu Herlina. Baik, Bu Rika, kalau itu dalam konsep yang ideal, bagaimana halnya ketika tidak semuanya itu tercover baik ya? Jadi artinya ada bolong di sana sini. Lalu apa yang kemudian harus diusahakan? Kan itu yang perlu kita pikirkan. Karena
ketika ibu bicara kayak gini aja kita oh ya jadi harus gini, oh iya kan soalnya kayak kita ya selama ini kita ribut dengan merek ya, padahal ternyata iya. Jadi apa nih untuk tips atau strategi bagi orang tua seperti apa supaya keluarga kita benar-benar punya ketahanan finansial yang baik? Baik, pasti kalau sudah ditanya begitu ya seperti kita bicara tentang wirausaha ya, bicara end product, dia pasti akan ditarik ke hulu. Ketika bicara hilirisasinya pasti ini tentang hulu, everything tentang hulu, karena tanpa hulu hilir nggak jalan. Karena kadang-kadang hilir tuh jalan walaupun kita nggak punya hulu gitu juga bisa juga, tapi ketika bicara tentang yang ada yang bolong-bolong itu tutup itu dari awal. Parentsnya, berarti suami istrinya. Bapak ibunya harus baik dulu. Betul. Niat dia nikah tuh apa gitu ya. Nanti lebih menarik lagi ketika kita nanti membahas berikutnya setelah Pak Yazid nanti ya. Luka-luka lama sebelum menikah. Nanti Pak Yazid dulu tapi. Kenapa kalau luka Pak Yazid? Di sini gender deh kayaknya. Bapak mau juga dulu boleh loh. Pak mau nggak Pak? Pak Ustadz soalnya. Saya harus siap-siap komen dulu ya Pak ya. Artinya Jadi ini harus mengimbangi. Saintis, kemudian teknokrat. Oke. Mereka berdua sangat sistematis dalam mengupas ini. Semoga saya bisa ngimbangi, Mbak. Oh bisa pasti. Jadi begini, saya harus bicara dari kapasitas kami sebagai legislatif, legislator, kami dari sisi policy kebijakan. Saya bersyukur bisa mendampingi ya minimal Bu Erlina. Itu paling tidak di DPRD Provinsi 4 periode, di Sleman 3 periode, jadi 7 periode saya di DPRD. Dan hampir 4 periode itu saya komisi D terus, artinya selalu bersanding dengan Bu Erlina. Nah, terutama DP3 AP2 yang dulu nomenklaturnya adalah pemberdayaan perempuan dan anak, sekarang kan ganti DP3 AP2. Nah, bicara tentang tema hari ini tidak lepas dari kebijakan kami yang kita rintis dengan teman-teman DP3 AP2 dan Dinas Sosial. Ada Perda nomor 7 tahun 2018, kemudian Perda nomor 11 tahun 2019. Ketahanan keluarga yang tadi disebut inti pokoknya adalah 8 fungsi keluarga. Nah, saya dari asbabul wurudnya dulu. Sebab-sebab kenapa dulu kami membuat raperda kemudian disahkan menjadi perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketahanan keluarga. Itu Indonesia belum ada ya, satu-satunya baru di DIY ya? Iya. Jadi itu adalah keprihatinan kami. Saat itu kan marak di 2016-17. Saya bercerita karena saya salah satu pelakunya ini. Ketika itu kita prihatin dengan adanya, maaf saya harus nyebut walaupun saya tidak sepakat dengan istilah klitih. Saat itu ada korban di hutan Bunder, kita prihatin. Saya minta Pak Yuga saat itu jadi ketua Dewan supaya kita gelar perkara inilah, kita undang Kapolda, Kapolres semua, kepala dinas semua yang berkompeten di situ kita undang, termasuk dari DP3 AP2. Nyari Pak Dhofiri saat itu jadi Kapolda baru. Ternyata saat itu Pak Dhofiri membuka ini fenomena gunung es yang kita sangat-sangat prihatin. Bagaimana ada geng-geng sekolah yang dibina oleh senior yang sudah lulus. Mata rantai ini kan harus kita putus. Nah, kita prihatin sekali. Jadi kemudian kita minta supaya yang berkompeten nangani, misal polisi ada rahasia sekolah, dinas pendidikan harus tidak boleh ada sekolah seperti waktu kita dulu, kelas kosong dan sebagainya, sehingga pulang pagi. Kita minta supaya ingat tuh, jangan juga ada kalau nggak salah. Pak Baskoro Haji saat itu kita minta supaya ekstrakurikuler ditambah khususnya untuk DIY ini, jangan sampai ada kelas kosong supaya anak-anak tidak berkeliaran. Kemudian dari Dinas DP3 AP2 kita minta supaya ada perda tentang aturan hukum, pemerintah bisa intervensi sampai dengan keluarga. Muncullah perda nomor 7 tahun 2018. Terus Ibu, yang tadi itu ada 8 untuk keluarga itu. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa dari diskusi kita itu anak-anak nakal, maaf saya harus sampaikan, itu berasal dari keluarga dalam tanda kutip broken, bermasalah.
yang sebagian betul ya. Ini kok bersambung semuanya kok yang kita diskusikan. Dari data yang ada kita simpulkan bahwa anak-anak geng-geng yang melakukan tindak pidana yang sebelum waktunya, walaupun itu dilarang ya, sampai waktunya pun dilarang kan, kira-kira seperti itu ternyata dari keluarga-keluarga yang tidak siap berkeluarga. Misal ada istilah NBA itu dulu, married by accident. Kalau di luar negeri jadi bola basket itu, itu kan keluarga yang belum dikehendaki saat itu. Nah, bagaimana kita bisa antisipasi itu? Muncullah perda itu. Nah, adanya kenakalan dan sebagainya, keluarga broken walaupun tidak diawali dengan NBA dan sebagainya karena masalah ekonomi. Sehingga beliau juga merintis perda nomor 11 tahun 2019. Betul ya Bu Elia? Supaya apa? Pemberdayaan ekonomi. Bagus sekali DP3P2 punya konsep tentang desa prima misalnya. Ini supaya apa? Pemerintah bisa memberdayakan. DP3P2 itu kan mohon maaf bagi bapak-bapak enggak terlalu signifikan ini karena memperhatikan ibu-ibu dan anak. Karena korbannya itu kan ibu-ibu dan anak. Nah, ini pemberdayaan ibu-ibu di kelurahan-kelurahan. Di desa-desa. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Lewat dengan APBD, lewat DP3P2 ada pemberdayaan ekonomi. Supaya apa? Ya, kadang-kadang kan orang berusaha itu terkendala masalah modal, biaya dan sebagainya. Tapi tidak sebatas itu. Hadir lewat DP3P2. Mungkin dengan kelas program juga ada dinas koperasi, ada dinas ini dan itu. Tapi kita memberikan kesempatan DP3P2 untuk melakukan pemberdayaan perempuan terutama di desa-desa dengan konsep desa prima. Ini sangat bagus dan kita dukung, selalu saya backup, kebetulan kita sering diskusi. Jadi sebelum di Banggar itu Bu Erlina presentasi pada kami, selalu kita dorong. Kenapa? Untuk kepentingan masyarakat. Jadi ketahanan keluarga yang dimulai dari perempuan. Pintu masuknya itu ya. Pintu masuknya perempuan. Dan kalau kita bicara soal desa prima, bagaimana Ibu mengampu dan sebagainya, bahkan sampai ke sana-sana, ini kita banyak punya pengalaman lah untuk bisa cerita soal itu. Bahkan saya ikut di rombongannya Bu Erlina kalau ke desa prima sampai ke puncak gunung. Kita aja. Pernah diajak, pernah ikut. Saya sudah kesana kemari Pak kalau untuk melihat bagaimana desa prima perempuan rentan. Masuk melatih ibu-ibu. Betul, tidak hanya sekedar dikasih modal, tapi ada pelatihan, pemberdayaan, kemudian diawasi. Tapi sangat cerdas ketika pintu masuknya adalah perbaikan ekonomi terlebih dahulu, karena mereka kan kelompok rentan ya. Jadi kalau mereka diberi pelatihan apapun, tapi ekonominya masih keteteran, pasti mereka tidak ingin ikut serta. Fakta keluarga broken ini salah satu pemicunya adalah karena masalah ekonomi. Sebagian besar. Baiklah, jadi kita akan tanya ke Bu Rika juga bagaimana soal literasi keuangan ya Bu, karena ini kan sesuatu yang penting gitu. Tonggaknya kan memang ekonominya kita tuh baik gitu ya. Kita mau mesra-mesra kalau besok nggak tahu mau makan apa juga susah gitu kan. Jadi nantinya jadi broken juga gitu. Apa yang bisa Ibu share ke kita supaya perempuan ini paham soal literasi keuangan, pentingnya literasi keuangan dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya. Monggo. Betul. Saya sepakat ya dengan yang tadi disampaikan Pak Yazid ya, kemudian Bu Herlina bahwa entry-nya itu adalah di perempuan ya, karena istilahnya kalau pembagian itu ya Pak Yazid ya, kalau imamnya itu dia keluar dan ini bukan tentang gender, itu adalah fitrah, itu harus dipahami. Jadi jangan juga perempuan juga boleh keluar, silakan, tetapi itu sudah ada fitrahnya begitu, nalurinya itu. Kalau disuruh milih pasti banyak wanita itu akan memilih saya mau sama anak saya, saya mau sama suami saya, itu pasti. Hanya saja karena kondisi begitu ya. Kalau cuman satu orang yang hanya mencari nafkah kadang-kadang kurang dan sebagainya. Dan ketika kita bicara tentang literasi ya, literasi keuangan itu kan sebetulnya simpel saja, nggak usah dibuat ribet ya. Cash in, cash out, dah itu aja. Ya. Cash outnya ini nggak bisa kita kontrol. Ketika tadi kita bicara tentang Tetra 1, 2, 3 tadi ya, pendidikan kesehatan yang nggak murah begitu ya. Mungkin nanti ini juga di Pak Yazid bisa dibahas kembali bagaimana pendidikan kok sampai sekarang belum bisa gratis misalnya gitu ya. Kemudian kesehatan, tapi walaupun sudah ada ke arah situ ya, kesehatan juga sudah ada yang gratis begitu. Dan itu memang kuncinya ya, kunci atau kalau kita bisa sampaikan selain primary
cash outnya ya, selain primary need begitu, sandang pangan papan, setelah itu masuk secondary-nya pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Nah, literasi ini menjadi penting untuk masuknya di perempuan karena kalau kita balikan lagi ke konsep tetrapreneur dengan Maqasid Syariah, perempuan itu adalah madrasah. Sekolah pertama bagi anak begitu. Mulai dari kandungan. Dan itu betul mulai dari kandungan. Dan itu bukan karena gender bias gender, itu tidak. Dan kalau kita tarik lagi, istri ini yang didik suami. Jadi kalau mau ditarik misalnya ya ketahanan keluarga itu, kalau dari aspek tadi ada anak yang bermasalah dan sebagainya. Kadang-kadang saya kalau lagi nonton TV itu ya Pak Yazid ya gemes gitu. Anaknya aja diekspos tuh orang tuanya, tarik tuh orang tuanya, ngapain aja istilahnya kan begitu ya. Karena kalau saya dulu ada istilah dari ayah, almarhum ayah saya, yang tua yang salah. Jadi kalau mau ditarik lagi ya pimpinannya yang salah. Kalau mau ditarik lagi yang pemerintahnya yang salah. Itu memang harus begitu. Jadi bukan karena kita saling menyalahkan, tetapi itulah traceability-nya, rantai wirausahanya tadi, hulunya tadi, hulu hilirnya itu kita harus clear gitu, ya. Sehingga ketika literasi keuangan ini ditanya harus di entry-nya seperti apa, perempuan itu menjadi, saya sepakat, entry yang paling penting. Dan itu tidak semestinya harus via jalur formal education ya, bisa informal, bisa non formal, sudah macam-macam, apalagi sekarang juga everything within our hands ya. Jadi konten-konten seperti ini juga ya, terutama yang ada sayanya kode ya, kode ke Bu Herlina ya. Jadi kita kontrak naskah sudah ACC loh ya, cair audiens keluarga. Udah cair loh ya. Langsung ya. Tok di sini. Oke. Kita break dulu sebentar. Ya. Pemirsa tetap di tempat Anda, nanti Suara Sapa akan kembali menyatu bersama dengan Anda. Pantengin acara ini dengan tuntas nanti. Stay tune. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sapa kali ini, persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak berhenti kita bicara soal perempuan dan anak ya, karena ternyata ketugasannya banyak sekali. Kita tidak menafikan laki-laki loh Pak, ya kan? Laki-laki keluarga kan juga butuh laki-laki. Jadi ketika kita bicara soal perempuan itu bukan berarti Bapak nggak kita ajak, Bapak ada di sini. Bapak utama karena Bapak nanti ACC anggarannya. Cair kan tadi? Oke, baiklah. Bu Rika, Bu Erlina, juga Pak Zazid, kita lanjut lagi ya. Tadi kita lagi ngobrol di soal literasi keuangan. Bahkan ternyata tadi itu loh sebetulnya. Kalau ada anak kenapa-kenapa pun ini yang salah orang tuanya sebetulnya. Kemudian kalau nanti kita konsepnya kembali ke negara dan sebagainya. Tapi sangat penting rasanya memang ketika kita bicara soal keluarga itu menjadi satu kesatuan ya, nggak boleh diperdel-perdel ternyata. Dan ketika tadi ada anak yang bermasalah, itu lebih banyak juga karena keluarganya mungkin juga sedang bermasalah. Yuk kita lentingkan keluarga kita supaya tidak ambiar gitu ya sampai dengan selesai ketugasan kita. Pengennya sih seperti itu ya kan. Oke. Nah, untuk kali ini DP3AP2 pasti sudah punya banyak formula untuk supaya bisa keluarga kita ini lenting ya Pak, ketahanan keluarga, termasuk diantaranya adalah finansial. Jadi kalau keluarga tanpa finansial yang berketahanan juga, rasanya juga potensi untuk ambiar ini gampang gitu kan. Karena kita bicara finansial itu nggak hanya keuangannya, tapi justru pada konsep-konsep yang lebih besar. Programnya apa DP3AP2? Ya, jadi tadi kalau disampaikan Bu Rika tadi ya, kalau ada keluarga yang punya masalah, misalnya anaknya yang bermasalah, itu jangan salahkan anaknya, karena anak itu kan produk dari kewirausahaan keluarga misalnya ya, itu sebagai salah satu analognya. Jadi orang tuanya dulu yang kemudian dibenahi juga gitu. Nah, seringkali kalau kita gitu ketika ada masalah atau tindakan kenakalan atau penyimpangan perilaku atau bahkan kejahatan jalanan remaja sih yang disalahkan anaknya. Bahkan kemudian dibully melalui media sosial gitu ya, ditampilkan mukanya, identitas dan sebagainya, itu menyalahi Undang-Undang Perlindungan Anak, sebetulnya nggak boleh gitu. Nah, penting sekali untuk ditarik ke hulunya tadi, orang tua. Nah, ketidaksiapan orang tua menjadi orang tua itu mengakibatkan kewirausahaan, konsep kewirausahaan keluarga itu kan menjadi gagal. Gitu. Akhirnya kemudian merembet ke anak. Gitu. Kami punya program atau fasilitasi layanan gitu ya, yang namanya Pusat Pembelajaran Keluarga. Di situ ada konselor-konselor psikologi petugasnya, ada psikolognya juga. Nah, terhadap keluarga-keluarga yang punya masalah ini memang kami selalu mengarahkan, meminta, membujuk dan sebagainya, kemudian untuk mengakses layanan-layanan ini.
Kalau yang punya duit ya silahkan ke klinik psikologi swasta misalnya gitu, atau ke rumah sakit toh bisa pakai BPJS juga ya, poli psikologi itu. Di puskesmas juga banyak puskesmas yang sudah punya psikolognya juga gitu, ke situ gitu untuk dandani gitu. Yang dari hulu ke hilir tadi itu gitu, supaya kemudian bisa beres. Nah itu penting sekali di situ, sehingga nanti branding tadi Bu Rika sampaikan, branding keluarga itu bisa berhasil gitu. Anak-anak juga bisa menampilkan branding yang baik dari keluarganya tadi, sehingga kemudian keluarga ini benar-benar bisa sukses gitu. Nah ada banyak persoalan-persoalan yang kami layani di Puspaga kami, bahkan antriannya Pak Yasid udah panjang sekali gitu sampai akhir tahun sudah penuh gitu. Meskipun untuk hal-hal tertentu bisa kami sisipkan gitu ya, tapi bahwa masyarakat sudah mulai sadar untuk mengakses layanan kesehatan mental keluarga ini. Seringkali juga permasalahannya kemudian kan merembet ke yang laki-laki Pak. Oh ternyata hulunya tadi, permasalahannya tadi tidak hanya ibunya, tapi juga ternyata bapaknya. Misalnya ketidakterlibatan si ayah di dalam pengasuhan. Kemudian ketidakterlibatan si ayah di dalam manajemen keluarga misalnya. Jadi apa-apa ibu misalnya begitu ya. Sehingga menjadi tidak seimbang gitu. Kemudian juga seringkali kepemimpinan di dalam keluarga itu tidak terbentuk dengan baik gitu. Ini siapa yang memimpin, yang mengarahkan dan sebagainya. Tapi juga banyak sekali kasus-kasus yang tidak di Puspaga tapi di layanan kekerasan itu KDRT. Kasus kekerasan di dalam rumah tangga, dan yang sebagian besar dilakukan memang oleh kepala keluarga laki-laki begitu ya. Sehingga untuk bisa menormalkan kembali, mengharmoniskan kembali itu juga butuh untuk yang laki-laki ini juga masuk di dalam konseling. Di dalam mediasi bahkan kalau itu kasus-kasus KDRT gitu ya. Apalagi sebagian besar Pak Yasid kasus KDRT itu si korban, artinya si istri itu tidak mau berproses hukum karena masih menginginkan keluarganya menjadi harmonis kembali. Kalau kasus hukum itu seringkali kemudian mengakibatkan perceraian juga Pak. Kami juga sangat senang seandainya kemudian keluarga-keluarga ini sadar untuk dandani, mengharmoniskan kembali. Tapi lebih banyak yang mana Bu yang datang ke? Lebih banyak yang dimediasi, dikonselingi itu. Kecuali yang kasus berat ya, artinya KDRT fisik yang berat gitu, yang kemudian berproses hukum gitu. Atau yang korbannya kemudian sudah tidak menghendaki lagi gitu, atau menginginkan efek jera gitu yang sangat untuk pelakunya, yang suaminya tadi sehingga berproses hukum seperti itu. Rata-rata yang berproses hukum itu nantinya berakibat pada perceraian. Nah, sehingga hal-hal inilah yang kami dorong untuk keluarga itu, ketika masih konflik-konflik kecil begitu, itu sudah mengakses layanan-layanan psikologi ini. Toh kita juga menyediakannya gratis, nggak perlu bayar gitu ya. Bagi keluarga-keluarga yang beralasan kami nggak punya uang untuk mengakses, nggak usah pakai uang kok, sudah disediakan gratis gitu. Mau berapa kali pun untuk konseling juga boleh, berapa kali diperlukan. Tapi untuk hal tertentu kami memerlukan petugas tambahan sebetulnya daripada nanti pada ngantri jadi nggak ke situ. Dengan makin sadarnya gitu Pak Yasid, dengan makin banyak masyarakat kita yang sadar untuk dandani keluarganya tadi, itu kan akan melangkah menjadi semakin baik. Ini akan mengurangi dampaknya ke anak tadi, untuk yang anak-anak berperilaku kekerasan, kenakalan dan sebagainya. Nanti kalau keluarga-keluarga ini sadar untuk dandani masalah-masalahnya tadi, maka produknya tadi salah satunya adalah anak akan menjadi semakin baik, karena keharmonisan orang tua itu penting di dalam mengasuh anak. Keadilan gender di dalam keluarga ini penting untuk keseimbangan mengasuh anak, sehingga di dalam mindset anak itu nanti akan berimbang juga gitu. Tidak hanya pengasuhan oleh ibunya tapi juga oleh ayahnya. Banyak kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual Pak Yasid yang menimpa anak-anak perempuan kita, itu juga ada banyak yang berawal dari anak perempuan yang kurang kasih sayang ayahnya, sehingga dia gampang tergelincir di dalam mencari cinta dari laki-laki lain, gitu, karena tidak terpenuhi kantong cintanya dari ayahnya. Nah, ini yang harus didandani juga. Para orang tua harus sadar benar bahwa kekurangan perhatian yang seimbang di dalam mengasuh anak ini juga akan berakibat terjadinya sesuatu ke anaknya, gitu. Artinya produk yang tidak sempurna tadi kalau dianalogkan, gitu Mbak. Baiklah, ini membuat kita semakin
berpikir ya, berarti memang kita butuh konsep-konsep luar biasa dengan tindakan-tindakan yang nyata. Karena tadi tidak hanya sekedar Bu Erlina sudah punya program ini ditangkap oleh teman-teman, tapi kemudian juga ini masih antri itu kan berarti ada dua kemungkinan. Ini kalau baik sih sudah sembuh sebelum konseling, tapi atau sangat buruk karena belum kebagian tempat untuk konseling. Iya, oke, baiklah. Saya pikir Dewan sedang menghidupkan radarnya untuk saya kira sedang memikirkan anggaran. Iya, radarnya itu dihidupkan berarti butuh anggaran sekian gitu ya, Pak. Sekarang juga lagi pusing ini. Adanya efisiensi. Ya. Karena Mbak Evi ini efisiensi. Iya, oke. Ya ibarat kata kedinginan pakai sarung. Dingin atas, kita tarik ke atas, bawahnya kedinginan. Oh, cepet ya, Pak? Sangat cepet sekali. Cepet adalah kunci ini, Pak. Alasan efisiensi. Dana AS dipotong, yang awalnya 1, sekian jadi cuma 500, ini dinaikkan lagi. Kontraksi kita di daerah ini kan sangat terasa sekali. Baik. Untuk itu kita butuh ketahanan finansial, ketahanan keluarga ini langsung dari keluarga. Jadi bukan hanya bergantung kepada apa yang disajikan oleh pemerintah. Ya, tapi gini, itu harus kita selesaikan program ini, tanggung jawabnya tidak hanya DP3AP2. Artinya pemerintahan itu eksekutif legislatif secara keseluruhan. Kami insya Allah komit dengan permasalahan-permasalahan seperti itu, tapi juga dari dinas-dinas ini juga harus berkolaborasi untuk antisipasi ini. Salah satu akar masalahnya adalah dari semua ini, sebelum nikah kita memang harus kita persiapkan secara matang dari sisi kejiwaan, maturitasnya, kesiapan secara mental, spiritual dan lain sebagainya, dan terutama juga masalah ekonomi ini yang menjadi pemicu. Artinya kan bukan tanggung jawab DP3AP. Betul. Artinya DP3AP2 saja. Salah satunya. Nah, salah satunya itu. Cuma saya melihat ini fair ya, apa yang disampaikan Berlina tadi benar, tingkat kemiskinan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kami juga melihat paradoks di Yogyakarta ini, Bu. Saya merasa prihatin misal, peluang pekerjaan menipis dan lain sebagainya. Tapi sebatas ini mitra-mitra kerja kami, misal Dinas Tenaga Kerja, misal kami melihat LPK, ini sangat luar biasa memberikan peluang-peluang pekerjaan. Ini salah satu upaya untuk mempersiapkan keluarga loh. Salah satunya kan ekonomi, ketahanan ekonomi keluarga. Baik itu yang laki-laki ataupun perempuan. Ini kan harus siap. Nah, cuma daya juangnya anak-anak kita sekarang tidak seperti kita waktu masih muda itu. Nggak bisa survival, kemudian sekarang terkenal generasinya strawberry. Generasi COVID ini pengaruhnya sangat besar loh kemarin. Nah, ini kan misal contoh dari LPK, ada pemagangan di luar negeri, negara kita sudah kerjasama. Saya sering nyampaikan, kalau betul-betul mengikuti kontraknya 3 tahun, bisa diperpanjang 2 tahun lagi. Sepertinya Bu Erlina dulu pernah di tenaga kerja ya. Memitrai ini. Ini ternyata LPK di Yogyakarta baik yang dilakukan oleh pemerintah, Dinas Tenaga Kerja kan ada program itu, kemudian yang dilakukan oleh swasta. Ironisnya apa? Paradoksnya apa? Yang pesertanya sekian persen, bisa 100%. Ini yang dari DIY itu tidak ada 10%. Sangat minim sekali. Dari luar, dari Jawa Tengah, bahkan dari luar pulau. Tujuannya ke sini, fasilitasnya dari Jogja, kemudian dia berangkat untuk membangun ekonomi. Sering saya katakan, kalau benar-benar mengikuti, kemudian memanfaatkan part-time-nya, ketika misalnya di Jepang misalnya, itu lembur, gaji dewan kalah kok enggak. Serius, sudah ada hitung-hitungannya. Nggak butuh kampanye padahal dia. Nggak butuh baliho, nggak ada kos sosial, nggak tiap hari ada proposal. Serius. Artinya apa? Seperti yang mundur.
satu langkah tapi melejit 1000 langkah. Jauh. Nah ini kan yang kadang-kadang tidak disadari. Berarti ini pada bagaimana membentuk mental anak-anak ini jadi mental yang tangguh gitu supaya ketahanan keluarga ini tercapai, memang dididik dari sejak dini. Oke. Akademisi banyak ngobrol sama anak muda Pak, kita tanya dulu sekarang ya kan? Saya masih muda loh. Oh iya. Kita semua ini masih muda. Iyanya gitu ya. Oh iya. Kita semua muda ini ngakunya. Oke. Ya jadi apa yang dipersiapkan? Artinya mental anak-anak ini memang orang tua sangat berperan, tapi lingkungan juga membentuk. Interaksi anak-anak dengan orang tua dan juga dengan lingkungannya ini semuanya juga akan membentuk circle-circle tersendiri ya. Tapi bagaimana caranya anak-anak ini juga bisa survive, baik itu bukan hanya secara fisik, secara mental, pikir ya kan? Pikirnya kan harus visioner ya. Kalau anak-anak hanya mikir sekarang ini ya besok dia nggak akan kemana-mana. Ada pendaftaran DPK 10% aja ya. Apa yang disiapkan Bu Rizlan? Betul. Jadi apa tadi merespon yang disampaikan Pak Yosi juga Bu Herlina tadi bahwa kadang-kadang ketika kita membuat program termasuk di universitas ya, termasuk dosen juga begitu. Kadang-kadang kita nuwun sewu sok tahu gitu, seneng kamu ya. Saya bilang gitu. Pasti nanti netizennya iya Bu betul Bu gitu. Kita kadang sok tahu gitu. Mungkin kalau di generasi kolonial gitu ya, X ke bawah baby boomer dan seterusnya, kita memang perlu sesuatu yang terstruktur gitu, sudah ada paketannya kita ikutin, fine, karena memang masih close sources, informasi itu belum digital, belum terbuka dan seterusnya. Tapi kalau di era keterbukaan ini apa sih yang anak kita nggak tahu? Kadang ada sifat-sifat dari milenial, generasi Z, apalagi alpha, mereka lebih bangga mendapatkan ilmu pengetahuan itu by their own, oleh mereka sendiri. Kemudian dia telling to the parents, dia ngomong ke orang tuanya, gini loh. Nah, kita kalau di generasi kolonial, apa kamu sok tahu ini di zaman mama, gitu kan. Ini saya berbicara atas nama netizen ya, dan mahasiswa yang ngerasani saya ya. jadi kadang sekarang tekniknya agak diputar gitu. Kita pretending nggak tahu, pretending nggak tahu, dan kita memang betul-betul mencermati kalau generasi alpha yang katanya strawberry itu loh, itu kadang saya juga agak kurang sepakat ya. Apalagi yang sandwich itu katanya. Itu seolah-olah itu hal yang kurang baik dan sebagainya. Padahal generasi strawberry itu kalau menurut saya mereka betul-betul tahu apa yang mereka inginkan dan mereka don't care dengan branding. Itu hebatnya anak alpha Z terutama ya, Z dan alpha. Kalau milenial kan udah agak-agak tua ya. Sekarang udah punya anak. Nah, anaknya si milenial ini. Nah, kadang-kadang mereka itu sudah tahu apa yang mereka inginkan tetapi tidak didengar. Terus kita masih memaksakan doktrin-doktrin di zaman kita begitu. Padahal kalau kita betul-betul dengarkan, mereka very genius ya, capable untuk merencanakan masa depan sekian puluh tahun ke depan, itu mereka sudah kebayang tuh. Tapi kadang-kadang kamu tuh masih kecil, udah sekolah aja gitu. Sehingga ketika tadi misalnya terbentur Pak Yazid menyampaikan ini loh udah disiapin gini-gini, they don't want gitu. Anak-anak zaman sekarang ini mereka tidak tergiur dengan posisi jabatan manajer. Dia akan ngelihat, oke, saya kalau dinaikkan manajer ini negonya ya, ini berdasarkan kalau di kampus ya, kita ketemu sama the youngsters gitu. Dia tidak tergiur dengan posisi manajer. Kalau kita dulu kita nih ya. Bukan kita tidak muda tapi bukan berarti tua. Catat itu. Kalau perlu ada running text-nya gitu. Jadi mereka akan bertanya, oke, manajer nih. Manajer gajinya berapa naik? Sekian persen. Oke. Tugas saya, loading saya berapa persen naiknya? Berapa kali saya harus lembur? Apa tanggung jawab saya? Mereka very persistent gitu. Dan ketika itu no, this is not my value, saya mending jadi staff. Tapi I'm happy, saya masih punya kebebasan, saya masih bisa pulang ke rumah on time, nggak ada lembur-lembur, no. Mereka mau loh menolak itu. Kalau zaman kita dulu, yes, yang penting naik, gengsi dulu, gengsi dulu tuh. Dan ini anak-anak zaman sekarang mereka don't care dengan kenyamanan gengsi. Hidup. Bahkan hotel-hotel agak mikir sekarang karena anak zaman sekarang mereka backpackers. Yang penting aku mau ngeliat touring, tidur cuma sebentar. Kalau kita yang penting hotel ya. Kemudian ada makan dan sebagainya harus tempat. Bahkan kadang-kadang kita ngakunya
kita ya ngakunya mau touring ya, begitu sampai hotel enak nggak keluar. Oke, baiklah ya. Jadi pola berpikir dan gaya yang berbeda itu sebetulnya yang terjadi ya. Nah, artinya kita sebagai orang tua harus berstrategi supaya anak ini bisa kemudian dia sudah bisa berpikir merencanakan bagaimana ketahanan keluarga dan ketahanan finansialnya sendiri. Kita juga kemudian bisa memfasilitasi itu supaya running well ya. Karena kadang-kala ilmu itu bisa dipelajari tapi kok jam terbang kan tidak. Jadi artinya orang tua juga harus berkomunikasi secara baik supaya kita bisa mewujudkan itu. Mungkin gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya itu balik lagi tadi ke tetra 1 2 3 4 gitu. Jadi ketika kita bicara tentang financial resilience gitu ya, ketahanan, ketika hulunya sudah, kemudian si anak yang kita investasikan juga sudah berjalan dengan baik, baru kita talking ngebuat kualitas. Jadi sebetulnya kalau mau ditarik di ilmu finansial, literasi finansial, sebetulnya rantai 1 itu kan primary need, keperluan primer, tetra 2 sekunder, tetra 3-nya tertier, baru yang mereknya itu kita go beyond sebetulnya gitu. Nah, yang sekarang itu go beyond-nya dulu yang dikejar, itu yang jadi yang ini keteteran. Yang langsung ada gap. Ya seperti kalau kita baru lahir kan nggak mungkin langsung jalan. Oh, ternyata kalau merangkak itu adalah koordinasi kanan kiri, otak kanan, otak kiri, itu tuh harus dilalui dengan nyaman aja gitu. Jadi nggak perlu jumping around. Ya, ini orang tua mestinya juga harus menurunkan ego ya, bukan dia kebenaran sesungguhnya yang absolut gitu ya. Di zaman sekarang lagi ya. Jadi mereka diberi kesempatan untuk menyatakan apa yang menjadi keinginannya supaya jalannya itu bisa seiring sejalan lah. Jadi nggak akhirnya kemudian broken hanya gara-gara beda pendapat yang tidak berkesudahan gitu ya Pak. Makanya jadi orang tua itu kan kontrak seumur hidup. Nggak bisa sewaktu-waktu terus diputus gitu ya. Lah anaknya gitu kan ya. Benar-benar. Nggak ada perpanjangan MOU. Iya. Dan sekolah seumur hidup juga menjadi orang tua itu. Kewajiban orang tua untuk tadi bagaimana anaknya kemudian bisa andalan, bisa nantinya berhasil sukses gitu ya. Dan kalau di dalam perjalanan prosesnya itu ada yang stuck gitu ya, ada masalah-masalah di dalam komunikasi dan sebagainya, ya harus diperbaiki, jangan dibiarkan. Termasuk diantaranya gap teknologi, gap pengetahuan dan sebagainya tadi. Ketika kemudian nggak gatok lagi ngobrol sama anaknya gitu, ayel-ayelan malahan, bahkan kemudian konflik begitu ya. Nah itu harus ada penengahnya. Dan petugas-petugas di Puspaga, bahkan mungkin di klinik-klinik psikologi itu kan capable untuk itu. Artinya mungkin tidak bisa kita kemudian minta bantuan saudara yang lain atau simbahnya atau siapa gitu ya. Tapi harus ke profesional tadi untuk kemudian bisa memberikan jalan penengah. Sehingga konfliknya tidak berkepanjangan, kemudian gatok cara mikirnya gitu ya. Bahkan lawang anak saya aja ya, ada yang seperti Bu Rika tadi memilih untuk bukan kerja kantoran, kerja dari rumah. Jadi seperti remote work baik-baik saja, finansialnya juga baik-baik saja gitu. Yang kadang-kadang kita orang tua kok gitu ya kerjanya gitu kan. Oh ternyata menghasilkan gitu. Anaknya nggak kemana-mana padahal dia kerja remote. Ke orang kantoran, di rumah cuma pakai celana pendek kaos gitu aja sudah, itu bekerja. Oh iya, konsep-konsep kalau biasanya kan dulu pagi-pagi sudah pakai baju bagus, berdasi mungkin, pergi gitu kan. Oke, baiklah. Pak Dewan, panjenengan kan legislator yang kemudian menciptakan iklim yang baik ya untuk daerah istimewa Yogyakarta, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya menjadi tanggung jawab panjenengan karena komisinya ada di sana gitu. Makanya bergandeng erat dengan Bu Erlina dan dinas-dinas yang lain yang mengampu itu. Apa yang bisa Bapak sharingkan ke kita? Artinya bagaimana Bapak menjaga komitmen panjenengan bersama dengan teman-teman eksekutif ya, supaya tadi ketahanan finansial, tips dan strateginya bisa sampai benar-benar ke masyarakat. Sosialisasi terus didorong dan sebagainya. Ya, sosialisasi kami sering bersama DP3 AP2 termasuk kali ini. Ini kan upaya kita untuk bersosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan apa yang sudah kita perbuat, yang sedang kami perbuat dan yang akan kita perbuat, kan kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau masalah komitmen kami dari DPR ini nggak usah sanksikan lagi. Kita sering diskusi positif dengan teman-teman DAPD, SKPD terutama ini untuk memajukan perekonomian masyarakat karena ini sangat penting sekali.
harus dilakukan oleh crash program. Kami terdiri dari beberapa komisi, misalnya komisi B ini masalah perekonomian, ini dengan porsinya mereka, kami yang ada di komisi D ini bermitra dengan teman-teman termasuk Bu Erlina saat ini kami berusaha untuk maksimal untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, harapan kami masyarakat juga harus serius juga untuk menyiapkan keluarga-keluarga yang akan datang ini, terutama bagi kita ini kan orang tua, dan juga tidak kalah pentingnya bagi anak-anak. Memang sudah banyak sekali pergeseran nilai dari sekarang. Apa yang sampaikan Bu dosen tadi benar sekali, dan saya pun mengalami. Anak saya ketika sekolah dulu SMP-nya milih sendiri, dia sudah browsing sendiri. Saya nggak mau sekolah kalau tidak di sini. Saya nggak usah nyebut merek ya, nanti tidak dikira. Kenapa? Saya ingin jadi diplomat, saya ingin bahasa Inggrisnya bagus. Ketika berubah dia sudah memilih pilihannya sendiri. Alhamdulillah bisa lewat jalur prestasi, tidak lewat jalur zonasi. Ketika mau di perguruan tinggi, dia berubah lagi. Ketika saya tanya, ya mestinya kan dokter umum lebih enggak, dokter ini saya nggak usah nyebut lagi. Sampai rinciannya, ada pendapatannya, anak itu sudah tahu. Jadi lebih pintar dari sekarang. Yang luar biasa. Iya, betul. Iya. Generasi sekarang. Tapi tidak kalah pentingnya bagi kita orang tua, harus kita bekali dengan nilai-nilai agama dan sebagainya, supaya apa? Mereka kuat secara mental. Karena ya di luaran itu kan seperti di di hutan yang belantara yang enggak entah jeluntrungnya, kita harus bekali. Kalau kami harus bekali dengan agama. Sholat 5 waktu harus tertib. Ya. Kalau ada waktu luang harus tahajud, kemudian juga duha. Nah, alhamdulillah, insya Allah kalau ikhtiarnya betul-betul baik, artinya ikhtiar itu dengan ikhtiar lahir batin itu insya Allah nanti kita akan terjaga seperti yang tadi dijelaskan. Itu benar. Jadi melewati tetra 1, 2 dan 3 sampai betul. dengan baik gitu. Oke. Tapi kalau kita bicara soal peta daerah istimewa Yogyakarta, Bu Erlina kan nggak hanya di pusat kota kita ya, Bu Erlina sampai ke pelosok-pelosok. Artinya bagaimana konsep ini bisa kemudian juga dipakai sama teman-teman yang ada di desa-desa dengan kondisi yang berbeda dengannya di kota. Apa perjuangan yang dilakukan teman-teman yang ketiga kedua? Pertama memang kami masuk melalui program besar tadi ya, Desa Prima, artinya kalurahan yang prima, itu dimulai dari keluarga tadi. Karena kami pemberdayaan perempuan, maka masuknya melalui perempuan, apalagi perempuan di dalam budaya kita memang sebagai pengelola keluarga gitu ya. Apalagi di dalam mengasuh anak juga kontribusi perempuan itu begitu besarnya. Nah, perempuan itu paling gampang digerakkan, paling mau berkumpul dan sebagainya, itu kalau pemberdayaannya melalui pintu ekonomi. Kalau disuruh ngumpul doang itu agak sulit Pak Yasid, tapi kalau kemudian ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi, ada modal yang kemudian digulirkan dan sebagainya, mereka tertarik. Saling berkumpul, kemudian bagaimana mereka membuat atau meningkatkan produktivitasnya melalui dana bergulir yang bergulir di dalam kelompok tadi, termasuk bantuan-bantuan, alat dan sebagainya. Nah, itulah pintu masuknya, tetapi kemudian di dalam pertemuan-pertemuan mereka itu kami masukkan konten-konten lainnya. Pertama terkait dengan ketahanan atau pembangunan keluarga ini. Nah, tadi konsep baru Bu dosen itu penting untuk kita masukkan di situ gitu ya. Kewirausahaan itu tidak sekedar memproduksi, tetapi kewirausahaan keluarga gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya kita masuk melalui perempuan itu untuk supaya membina ketahanan keluarganya, itu termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pengasuhan anak. Bagaimana mengasuh anak dengan baik. Tapi kami masuk juga Pak Yasid di bapaknya gitu. Melalui bagaimana komunikasi efektif dan bagaimana supaya komunikasi antar pasangan dan relasi antar pasangan ini bagus. Kalau ada masalah diperbaiki gitu. Nah, itu dalam rangka untuk hulunya tadi supaya kuat gitu. Nah, jadi semuanya masuk di situ. Ya, yang terakhir dengan agama juga iya gitu. Lalu literasi keuangan diajarkan juga di situ. Tidak hanya literasi keuangan dalam hal mereka memproduksi sesuatu itu tadi, para ibu-ibu punya produk tadi, tapi juga literasi keuangan keluarga. Mempersiapkan untuk pendidikan anak, mempersiapkan nanti ketika sudah tua dan sebagainya, itu harus dipikirkan gitu. Sehingga duit yang ada jangan dihabiskan langsung gitu, tapi ada saving
penyiapan-penyiapan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan perempuan. Masukkan juga kontennya di situ, bagaimana mendidik perempuan, mengajari perempuan untuk berani berbicara, berani menyuarakan kepentingan kebutuhannya di dalam forum, misalnya musrenbang kelurahan atau desa gitu ya. Kemudian bagaimana mereka bisa berperan aktif di dalam masyarakat, itu masuk di dalam kelompok-kelompok, di dalam DPD misalnya atau apapun gitu, koperasi dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Nah, jadi pintu masuknya melalui ekonomi, tapi ada banyak lainnya yang dimasukkan. Baiklah. Nah, harapan kami memang nanti keanggotaan dari kelompok ekonomi produktif Desa Prima ini yang awal pembentukannya 25 orang perempuan, itu kemudian makin bertambah. Jadi kelompoknya banyak? Iya, jumlah anggota kelompoknya makin bertambah banyak gitu. Kalau yang sekarang dari 25 itu sudah banyak yang kemudian jadi 80, jadi 65. Harapan kami nanti menjadi ratus-ratusan gitu. Kemudian dana yang bergulir di dalam mereka supaya nggak terjerat rentenir juga Bu dosen. Ya, supaya minjemnya dari situ, untuk meningkatkan produktivitasnya itu kemudian bisa semakin bertambah besar kan karena bergulir tadi, dan semakin berdaya untuk mensejahterakan keluarga-keluarga anggotanya itu. Ya betul, ini menarik sekali ya. Jadi masuknya dari pintu ekonomi, tapi sampai di mana-mana digarap ya. Pengaruh utamaan gender pun ini menjadi salah satu yang menjadi konsentrasinya. Termasuk Mbak Indah kan juga ngajari tentang bagaimana komunikasi yang bagus, bagaimana kepercayaan diri itu juga berpengaruh terhadap produk tadi dan sebagainya. Karena kita sama-sama pengen perempuan-perempuan ini semakin berdaya Pak. Jadi kalau Bu Erlina ajak saya kesana kemari itu saya ikut Pak gitu kan, supaya bisa lihat Yogyakarta bukan hanya di Malioboro dan sekitarnya, tapi kita melihat sampai ke pelosok-pelosok di mana anak-anak pintu masuknya itu pas banget kok Mbak Erlina. Karena perempuan ini ya mungkin koreksi sedikit, tanpa ada kegiatan perekonomian pun perempuan-perempuan ini kalau di desa, saya hidupnya di dusun ya, ini senang berkumpul. Iya, memang dulu apalagi masih kecil, petan dan lain sebagainya, sering apalagi ditambah dengan pemberdayaan ekonomi, mereka sangat semangat sekali dan mereka insya Allah amanah. Karena begini Bu, ini testimoni ya, saya sebagai politis testimoni ya. Saya lebih banyak tim sukses saya, sudah saya buktikan 7 periode, itu justru perempuan-perempuan, emak-emak. Karena mereka amanah? Amanah. Dan kalau sudah bicara bilang iya, nggak kemudian belok-belok nggak. Lebih banyak tim sukses saya perempuan. Tapi insya Allah saya tidak mengeksploitir, karena saya melakukan pemberdayaan saksinya beliau. Banyak sekali komunitas kami yang kemudian kita berdayakan dengan berbagai macam program. Lebih amanah. Saya tidak ngerasani kaum adam, tapi memang faktanya seperti itu. Bapak tidak sedang ngerasani, tapi Bapak testimoni. 7 periode berhasil. Dengan perempuan ya Pak. Makanya sahabat perempuan loh. Tapi dari apa ya obrolan kita, guyonan kita yang seperti ini, setidaknya ini inspiratif ya. Kemudian perempuan juga menjadi berpikir, orang tua yang lain, yang laki-laki juga menjadi berpikir gitu. Ini mudah-mudahan laki-laki banyak yang nonton juga acara ini, supaya sama-sama bagaimana kita mengamankan hulunya. Karena hulu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ketahanan keluarga kita. Mau bicara soal pangan, ketahanan keluarga, ketahanan finansial, ketahanan apa saja lah, itu kita berawal dari hulunya. Biarkan beliau-beliau yang bertugas sebagai eksekutif dan juga legislatif, ini tugas ya di lini masing-masing, termasuk akademisi, monggo saling mendukung kita. Sebagai profesional pun saya selalu ingin ikut serta mendukung ya program-program pemerintah supaya semuanya bisa jalan. Matur nuwun Bu dosen, terima kasih banyak. Anda sudah mampir di sini memberikan berapa SKS yang kemudian mudah-mudahan bisa kita share ya. Oke. Batuk Bu dosen. Oke, baik. Besok bisa pesan naskah akademik. Ya, naskah akademik untuk ini ya. Oke, baiklah. Nanti ini masuk generasi mana nih kalau ya? Langsung bilang cair Pak. Anak-anak sekarang ini, ya kan? Anak-anak sekarang ini ya, kembali ke anak-anak, ketika dia itu melihat peluang, itu memang dia sudah menghitung sampai ke finansialnya. Anak-anak itu misalnya menentukan kuliah Pak. Saya kuliah di sana Mama, cuman ini biayanya sekian. Ini saya janji deh, kali nanti saya kerja sekian lama itu sudah kembali. Mereka berani untuk bicara seperti itu. Kalau saya melihat gestur bahasanya, ini sering di kafe ini. Sama anak-anak milenial ini sama anak-anak. Bahasanya bahasa.
pernah di kafe Pak. Iya, kalau ngajar kan pakai kamera Pak, jadi ngobrolnya ke kamera. Anda suka ngerasanin saya? Iya Bu dosen. Ini sekarang Bu dosennya tuh punya wahana curhat sebetulnya di sini. Terima kasih ya pada Suara Sapa. Thank you tepuk tangan dong tuh. Atas dan Nur sekali lagi sukses di lini masing-masing ya. Next mudah-mudahan dipertemukan dalam forum-forum berikutnya. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, senang sekali kita lumayan heboh ya hari ini bicara 1 jam soal bagaimana ketahanan finansial ini terjadi, bagaimana tipsnya, bagaimana strateginya. Tadi Tetra 1, 2, 3, 4 ini penting kita ketahui. Mungkin ini barang baru untuk Anda, untuk kita semua, tapi mari kita belajar. Kalau mau cari Bu dosen ini boleh melalui saya ya. Tiba-tiba jadi manajer Bu. Cair. Terima kasih, sampai jumpa di Suara Sapa berikutnya. Dadah.